teman-teman, gimana doa teman-teman selama ini? Apakah sudah dibagi menjadi 3 bagian ini atau masih lebih cenderung isinya hanya minta aja? Inilah seni berdoa yang aku pakai teman-teman, terutamanya kalau kita lagi punya banyak hajat. Nah teman-teman kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Dasutari. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman. Ini masih berkaitan dengan video aku yang sebelumnya, dimana video yang sebelumnya itu ngebahas tentang berdoa dengan manja kepada Tuhan. Nah, di video kali ini masih berkaitan dengan hal itu, yaitu masih berkaitan dengan seni berdoa. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ngamalin sholawat, tapi kok masih belum mengalami keajaiban sholawat, nah bisa jadi mungkin ada yang bukan salah ya, mungkin ada yang kayak kurang pas gitu di dalam doa-doa kita. Nah, makanya di video kali ini aku pengen ngebahas lebih lanjut mengenai seni berdoa teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana tentang seni berdoa ini, simak terus videonya ya. Selain ngamalin sholawat, kita riyadhos sholawat dengan membaca sholawat dengan jumlah tertentu sebelum kita berdoa. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa salah satu caranya orang-orang yang menerapkan loa itu kan di dalam doanya tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat keluhan ya. Nah, itu juga termasuk salah satu jenisnya seni berdoa. Nah, tapi di sini aku akan ngebahas yang beda ya. Jadi, nggak apa-apa kita berdoa itu kayak curhat, mengeluarkan unek-unek itu nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sering-sering. Makanya kita bagi doa kita itu menjadi 3 bagian teman-teman. Sebenarnya 3 bagian ini adalah masih hanya sedikit di antara seni berdoa. Tapi paling enggak aku menjelaskan 3 intinya ini dulu dalam kita berdoa. Terutamanya buat teman-teman yang lagi punya hajat nih. Di sini aku ngebagi seni berdoa itu menjadi 3 bagian ya teman-teman. Khusus di video ini. Sebenarnya masih banyak lagi jenisnya. Tapi di video kali ini 3 aja. Nah, jadi ya dalam kita berdoa, kalau aku sendiri itu membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada kalanya kita berdoa isinya hanya terima kasih. Isinya hanya pujian. Gak minta apapun gitu. Gak minta tentang hajat, gak minta tentang impian. Just murni semuanya isinya hanya pujian atau terima kasih. Nah, kemudian ya yang kedua, doanya itu adalah berisi tentang minta maaf. Permohonan maaf sekaligus menyadari bahwa selama ini kita itu sering zalim, sering menyakiti diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak playing victim, kita nggak menyalahkan lingkungan, kita nggak menyalahkan orang-orang di luar kita, nggak menyalahkan yang di luar diri kita, tapi murni bahwa kita benar-benar merasa bahwa selama ini kita yang emang sering mendolimi diri kita sendiri. Makanya seni berdoa yang kedua ada kalanya di dalam doa kita tuh isinya adalah benar-benar kontemplasi, benar-benar sadar bahwa selama ini kita itu banyak salah, banyak khilaf, dan sering mendolimi diri kita sendiri. Nah, baru deh yang ketiga itu ada kalanya kita doanya isinya minta. Nah, jadi ya teman-teman, sekali lagi aku ulangi, ada kalanya di dalam doa kita itu isinya hanya terima kasih aja. Kemudian yang kedua isinya hanya kayak bentuk penyadaran diri, kesadaran diri bahwa selama ini kita sering zalim. Nah, baru yang ketiga ini minta sesuatu, minta hajat, minta impian, terserah. Nah, teman-teman, gimana doa teman-teman selama ini? Apakah sudah dibagi menjadi 3 bagian ini atau masih lebih cenderung isinya hanya minta aja? Analogi sederhananya itu kayak gini teman-teman. Misalnya nih, kita sebagai orang tua, entah kita seorang ayah atau seorang ibu, kita memiliki anak. Kita punya 2 anak nih. Dan kita sama-sama sayang sama kedua anak ini. Cuman karakter kedua anak ini berbeda. Nah, kita sebut aja si A dan si B. Nah, si A ini anaknya suka banget minta. Dikit-dikit minta gitu. Apa-apa minta. Nah, kita sebagai orang tua dan kita sayang sama anak ini, tentu aja kita penuhi. Apalagi kita mampu gitu ya memenuhi semua apa yang diinginkannya, pasti kita penuhin.
ya kan? Ini minta terus anaknya. Nah, sedangkan si B, si anak yang kedua, dia itu jarang minta. Jarang minta, tapi bener-bener kayak membangun hubungan yang mesra dengan orang tuanya. Membangun hubungan yang romantis dengan orang tuanya, deket gitu. Misalnya nih ya, dia tuh jarang minta, tapi dia justru lebih sering kayak berterima kasih, memuji orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya. Kalau dia punya salah, dia langsung sadar, dia langsung minta maaf. Nah, kira-kira nih ya, kita sebagai orang tua melihat karakter kedua anak ini, meskipun pada dasarnya kita sama-sama sayang sama keduanya, tapi ya di dalam lubuk hati kita pasti akan lebih kayak terkesan dengan anak yang kedua, anak yang B, anak yang jarang minta tapi malah pandai berterima kasih. Ya, kalau punya salah langsung minta maaf. Nah, karena saking terkesannya kita pada si anak B ini, ya, dia nggak minta pun pasti kita kasih. Atau bahkan kita sendiri yang akan menawarkan. Kamu pingin apa? Kamu nggak kepingin ini kah? Atau bahkan mungkin kita langsung beliin aja ini buat kamu. Tanpa dia harus minta. Nah, ini dia teman-teman yang aku maksud dengan seni berdoa. Jadi analogi sederhananya kayak gitu. Bukan berarti karena kita nggak minta, ya, kita jarang minta, kita jarang menyampaikan hajat kita, malah nggak dikasih sama Allah, enggak. Justru kita punya seni di sini gitu. Kita membangun kedekatan. Jadi kita tahu porsinya, kapan kita minta, kapan kita berterima kasih, dan kapan kita benar-benar minta maaf. Jadi inilah seni berdoa yang aku pakai teman-teman, terutamanya kalau kita lagi punya banyak hajat. Nah, teman-teman kan sering tuh ya, kalau lagi ikut kelas online, sering curhat kalau hajatnya tuh banyak, masalahnya tuh banyak, dan pingin semuanya diselesain. Oke, tentu aja ya, kita pasti pingin menyelesaikannya semuanya sekaligus gitu. Tapi ya, aku selalu menyarankan untuk selesaikan satu persatu. Nah, makanya kalau aku cara seni berdoanya adalah gini. Untuk hajat, biasanya aku cukup satu gitu, yang paling urgent, yang bener-bener paling aku pinginin. Itu aku sampein di waktu berdoa yang isinya adalah meminta. Nah, sedangkan di waktu-waktu yang lain, aku lebih memperbanyak doa yang isinya hanya terima kasih, atau doa yang hanya isinya minta maaf. Dan efeknya adalah ya, hajat urgentku dikabulkan sama Allah. Dan juga hajat-hajat yang lain, hajat-hajat yang lainnya yang banyak itu juga dikasih jalan keluar. Mulai dibukakan pintu untuk bisa menyelesaikannya. Nah, jadi itu teman-teman, kalau lagi punya banyak hajat ya, coba teman-teman urutkan mana yang paling urgent. Nah, itu tuh yang teman-teman sampein di waktu doa yang isinya minta. Nah, sedangkan yang lain udah kita serahin aja dalam doa yang isinya hanya terima kasih dan mohon maaf. Yakinlah bahwa Allah tahu apa yang sedang benar-benar kamu butuhkan, apa yang benar-benar kamu rasakan. Allah itu tahu gitu. Makanya kita berseni di sini. Lebih banyak berterima kasih dan lebih banyak memohon maaf. Kesadaran akan kalau kita selama ini tuh sering salah, sering zalim pada diri kita sendiri. Implementasinya kayak apa, Kak? Nah, kalau aku sendiri ya, kita kan biasanya berdoa itu setelah habis sholat nih. Nah, kita kan punya ada 5 waktu untuk sholat. Nah, jadi di 5 waktu tersebut biasanya aku bagi gitu ya. Contoh misalnya di waktu subuh sama duhur itu doanya hanya terima kasih doang. Doanya hanya isinya pujian doang, nggak minta apapun. Nah, kemudian di waktu asar minta hajat. Hajat yang emang benar-benar aku butuhin, yang benar-benar urgent, yang benar-benar aku pengen, ya. Nah, kemudian di waktu asar sama di waktu maghrib sama isya, itu doanya lebih ke minta maaf. Jadi penyampaian hajatnya cukup 1 kali gitu, sedangkan yang lainnya sisanya doanya lebih banyak isinya tentang terima kasih dan minta maaf. Itu hanya contoh aja. Dalam implementasinya kadang ya aku beda gitu ya. Di waktu subuh itu kadang doanya hanya isinya minta maaf, atau di waktu isya isinya berterima kasih. Beda-beda teman-teman ya. Yang penting intinya adalah jangan isinya
isi doanya jangan hanya minta aja. Oke, mungkin itu aja di video kali ini tentang seni berdoa yang bisa menjadi pengiring atau penyempurna dari riyadhus sholawat yang kita jalankan. Ya, dan kalau teman-teman pingin lebih belajar lagi, pingin belajar bareng-bareng mengenai seni berdoa lebih mendalam, nah teman-teman bisa ikut kelas online aku yang materinya The Art of Prayer, The Secret of Doa and Loa, ya, seni berdoa, rahasianya doa dan loa. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman daftar di WA, ya, di nomor ini, atau follow aja Instagram aku di @dianasutari, karena di situ ada highlight, ada sorotan mengenai kelas online. Oke, mungkin itu aja di video kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.